Siap? Sudah mulai? Sudah selesai? Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sebelum kita mulai lagi pelajaran kita, coba dilihat di sekitar kursi atau mejanya ada nggak sampah? Kalau ada sampah, dibuang dulu tong sampah. Yang untuk tugas untuk nanti jangan kerjain sekarang, coba disimpan dulu yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran hari ini. Nah, untuk absensi hari ini ada yang tidak hadir. Ada satu, Bu. Siapa yang tidak hadir? Sri, Bu. Kenapa tidak hadir, Sri? Sakit. Nah, untuk anak-anak Ibu yang hadir hari ini, jaga kesehatan agar bisa terus belajar. Kalau kita sakit, otomatis kita tidak nyaman untuk belajar. Nah, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Ya, Bu. Nah, materi kita hari ini adalah pesawat sederhana. Siapa yang masang proyektornya? Saya, Bu. Wah, rajin sekali ya anak ibu di kelas ini, sudah siap tampaknya untuk belajar. Nah, siapa yang tahu kira-kira apa sih pentingnya kita belajar untuk mempelajari pesawat sederhana ini? Saya, Bu. Nah, coba Sherly ya. Ya, coba apa sih pentingnya kita belajar pesawat sederhana ini? Mempelajari pesawat sederhana ini supaya kita tahu apa saja alat-alat yang bisa mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu. Nah, bagus sekali jawaban Sherly, hampir sempurna. Nah, pentingnya kita belajar pesawat sederhana ini adalah agar kita paham apa sih itu pesawat sederhana dan kita bisa mengidentifikasi benda-benda di sekitar kehidupan kita sehari-hari yang bisa membantu kehidupan manusia. Nah, langsung saja mungkin Ibu akan menjelaskan materi pesawat sederhana dari PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Materi hari ini adalah pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini sendiri adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha, disebut juga sebagai tuas sederhana. Mungkin anak-anak Ibu juga waktu SD pernah belajar tentang tuas sederhana ini juga, tapi masih dalam konteks umum gitu, belum terlalu khusus. Nah, di SMP kelas 8 ini kita akan memperdalam lagi apa sih tuas sederhana itu, apa sih jenis-jenisnya, apa sih contoh-contohnya begitu. Nah, untuk yang berikut ini adalah istilah-istilah penting yang akan kita gunakan untuk dalam mempelajari pesawat sederhana ini. Nah, yang pertama itu adalah titik tumpu. Titik tumpu adalah tempat alat itu bertumpu. Untuk titik beban adalah titik tempat beban itu berada. Untuk titik kuasa, titik tempat kuasa gaya yang diberikan terhadap benda tersebut. Nah, untuk lengan beban, jarak antara titik tumpu dan titik beban. Lengan kuasa, jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Untuk beban sendiri itu berat benda dan kuasa adalah gaya yang kita lakukan kepada benda tersebut. Nah, ini ada 3 jenis tuas. Untuk tuas yang pertama adalah titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Untuk tuas kedua, titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Untuk jenis tuas ketiga adalah titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Selanjutnya itu adalah Ibu akan menyajikan contoh dari tuas pertama. Tuas pertama tadi apa yang disebut dengan tuas pertama? Siapa yang tahu? Nah, Ibu ulangi lagi, berarti anak-anak itu tidak memperhatikan. Nah, tuas yang pertama tadi adalah titik tumpu. Ingat ya, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Cara mudah mengingatnya, untuk tuas pertama, ingat saja bahwa titik tumpu yang pertama. Nah, berarti titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa.
Untuk tuas kedua ingat saja titik beban. Untuk yang ketiga adalah titik kuasa. Nah, untuk selanjutnya itu paling nanti untuk menentukan berada di antara apa dia gitu. Kalau untuk yang pertama kan titik tumpu nih yang berada di antara titik kuasa dan titik beban. Yang kedua titik beban yang berada di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, untuk tuas ketiga yang kuasa berada di titik beban dan titik tumpu. Untuk contoh tuas pertama ada gunting kuku, ada gunting, ada penjepit kertas, dan tingkat gunting. Untuk tuas kedua ada pemecah kemudi, pembuka buku botol, gerobak roda saku, dan pemotong kertas. Nah, untuk tuas ketiga contohnya adalah penjepit roti. Ini sama dengan kalau anak-anak ibu beli gorengan yang jual tuh pakai penjepit. Nah, itu termasuk dalam contoh tuas ketiga. Selanjutnya ada clip atau stapler. Nah, yang ketiga ada stop, yang keempat ada pulpen. Untuk materi PowerPoint-nya mungkin sampai situ aja yang dijelaskan. Sampai sini anak-anak ibu ada pertanyaan? Tidak, Bu. Udah paham? Ya, Bu. Nah, ibu ada bawa dua alat. Ada bawa dua alat tadi. Yang pertama ada penjepit kertas. Yang kedua ada gunting kuku. Nah, tadi kan ibu udah capek-capek nih menjelaskan. Nah, anak-anak ibu siapa yang bisa menjelaskan yang mana sih titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban dari kedua benda ini? Orang pertama nanti ibu kasih hadiah deh. Siapa yang bisa? Ayo, jangan malu. Ibu tunjuk aja nih. Tunjuk aja, Bu. Nah, ibu tunjuk, coba Rahmat tunjukin. Nah, tunjukin di sini yang mana titik tumpu, beban, dan kuasanya pada kawan-kawan. Titik tumpunya itu berada di tengah. Yang ini, yang garis lurus ini, itu titik Coba maju tumpunya. lagi Rahmat biar teman-temannya lihat. Ini titik tumpunya, sedangkan di sini kuasa yang kita lakukan. Dan ini beban yang dan di ujung ini beban. Sudah Rahmat? Ya, benar sekali yang Rahmat sebutkan tadi. Untuk hadiahnya nanti datang aja ke ruang guru ya Rahmat ya. Ya, Bu. Biar ibu kasih. Nah, untuk yang kedua siapa nih yang bisa menunjukkan di penjepit kertas ini? Yang mana titik tumpu, yang mana titik beban dan kuasanya? Ditunjuk lagi. Masa sih anak-anak ibu nggak ada yang berani? Ayo, siapa yang bisa? Nah, coba Charlie. Yang mana titik tumpunya, yang mana titik beban, yang mana kuasa? Coba tunjukin sama teman-temannya. Berdiri, Bu. Ya, berdirilah. Tadi Rahmat kan udah berdiri. Coba depan. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana titik tumpu. Ini titik beban, titik tumpu. Titik tumpunya di bawah. Ini kuasa. Dan Shirley, Nah, mungkin Shirley tadi agak sedikit grogi, jadi ada kesalahan mengucapkan titik beban, kuasa, dan titik tumpunya. Ibu ulangi ya. Untuk bebannya itu ada di sini. Bebannya ada di sini. Untuk titik tumpunya ini, yang persegi panjang. Nah, untuk yang kuasanya ini tempat jari kita menekannya. Ini yang kuasa. Nah, mungkin nanti setelah di rumah, anak-anak ibu bisa mencari benda-benda di sekitar anak-anak ibu yang mana sih yang pesawat sederhana gitu. Termasuk tuas berapa dia, termasuk tuas 1 kah, tuas 2, atau tuas 3 gitu. Nah, karena penjelasan ibu rasa sudah cukup, kalau anak-anak ibu ada pertanyaan dipersilakan. Bu. Ah, boleh. Tadi yang angkat tangan duluan itu Clara ya? Clara ya namanya? Iya, Bu. Nah, coba apa pertanyaannya? Bu Aran mau nanya, kalau yang tadi buku yang dijelaskan sama Kelly, itu titik tumpunya memang di belakang itu, Bu.
Iya. Kalau seandainya kita lihat di benda lain itu dituduhnya di mana ya Bu? Seperti gunting, seperti jungkat-jungkit gitu Bu. Nah, langsung Ibu jawab atau ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, coba Rahmat jawab pertanyaan dari Aklara. Kalau jungkat jungkit itu titik kumpulnya itu di tengah, sama juga dengan gunting. Sedangkan depannya itu berada di sebelah dan titiknya dan juga kuasanya. Nah, begitu. Aklara sudah jelas jawaban dari Rahmat? Jelas Bu. Nah, Ibu lagi ya, pertanyaan lagi yang dikatakan oleh Rahmat itu sudah benar. Nah, apa namanya, ini termasuk ke tuas berapa? Nomor satu, Golongan 1 ya? Ya. Nah, benar, karena titik tumpu berada di antara beban yang berada di antara kuasa. Nah, contoh yang lain ini sama seperti yang dikatakan Rahmat tadi, ada jungkit, ada gunting. Mungkin nanti anak-anak Ibu bisa temukan yang lain itu contohnya di rumah. Apa ada pertanyaan lain? Dari pertanyaannya apa tadi? Ya Bu, gerobak itu masuk kelas yang keberapa Bu? Nah, menurut saya masuk ke kelas berapa? Tadi kan yang kelas pertama, siapa yang tahu kelas pertama itu apa gitu? Bunyinya berada di antara titik kuasa dan beban. Nah, kalau kelas kedua? Titik beban itu berada di antara titik tumpu dan kuasa. Iya, kalau yang kelas ketiga? Titik kuasa. Nah, iya. Kalau kelas ketiga, nah berapa dorong itu gimana sih coba? Coba diimajinasikan. Titik tumpunya berada di mana? Kuasa ketiga. Terus dulu. Ayo. Coba dipikir lagi itu. Bayangin kalian tuh lagi dorong itu. Bebannya di Bebannya di mana? ya bebannya di tengah, titik tumpunya di Itu semua. Nah, Dua. coba kelas 2 Bu. siapa yang bilang kelas pertama? Kelas 2? Kelas 3? Charlie? kan yang nanya Bu. Oh iya. Ibu lupa. Nah, berarti jawabannya benar itu adalah kelas kedua. Karena titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Ada pertanyaan lagi? Ya Bu. Ya Bu. Nah, Ibu ada sedikit tugas. Mungkin Ibu akan bagikan per orang. Coba dijawab di sini. Ibu sudah sediakan gambar. Coba dijawab. Untuk apa namanya? Untuk Sherly dan Aklara boleh gabung dengan Ainun dan Aini? Satu berdua? Karena Ibu tadi ngeprintnya cuma 5.000. Boleh pindah Bu? Boleh? Enggak, mungkin Aini Aklara yang pindah ke belakang, gitu kan? Aini pindah ke depan. Coba waktunya 3 menit cukup atau 5 menit cukup? Nah, coba dijawab. Namanya ditulis satu berdua Bu. Iya, kalau yang satu berdua tulis nama yang satu berdua, kalau yang sendiri tulis nama yang sendiri. Kamu udah siap? Lagi Bu. Masih banyak? Ya Bu. Udah selesai? Udah, Bu. Ibu anggap udah selesai. Coba kumpulan KPD-nya. Semua Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kalau saya akan mempresentasikan apa yang saya dapat dari KPD saya. Itu yang pertama, menunjukkan mana titik tumpu, titik lebar dan titik kuasa dari gunting. Jadi teman-teman, untuk titik kuasa itu berada di nomor yang ini. Dapat lihat? Untuk titik tumpunya ada di sini, yang di tengah-tengah. Yang titik lebarnya ada yang di nomor 2. Sudah siap, Andy? Sudah, Bu. Makasih ya, Di. Ya, benar yang dikatakan oleh Yanti tadi. Dari 3 soal yang Ibu sampaikan, alhamdulillah yang dijawab oleh Yanti benar semua. Dan Ibu anggap bahwa anak-anak Ibu juga sudah mengerti semua. Nah, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba tunjuk tangannya. Coba Ainan. Yang bisa saya simpulkan dari apa yang telah kita pelajari tadi, sebenarnya alat sederhana ini adalah alat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sangat membantu. Contohnya saja seperti gunting kuku yang telah dijelaskan tadi, jika kita tidak ada menemukan benda itu, maka kita akan kesulitan dalam menggunting kuku kita. Maka kalau tidak gunting kuku, maka akan terlihat jorok. Itu dari saya. Ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang dikatakan oleh Ayu tadi benar. Nah, kembali lagi nanti di rumah anak-anak ibu ingat kembali bahwa tuas pertama itu adalah titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Nah, untuk tuas yang kedua, titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Tuas ketiga, titik beban berada di antara titik kuasa, berada di antara titik beban dan titik kuasa. Titik tumpu. Nah, Ibu minta untuk pertemuan besok, anak-anak Ibu sudah mempersiapkan 3 contoh dari salah satu tuas. Misalnya untuk dia, tuas pertama dari 3 contoh, tuas kedua 3 contoh, tuas keempat, tuas ketiga 3 contoh. Maaf. Nah, untuk evaluasi untuk pembelajaran kali ini, anak-anak Ibu untuk pertemuan besok coba lebih aktif lagi, pelajari lagi materi sekarang. Untuk soalnya minggu depan Ibu akan tanyakan kembali, dan Ibu berharap anak didik Ibu semua aktif minggu depan. Jangan lagi Ibu tunjuk, coba ini, coba ini, coba ini gitu. Coba Ya, Bu. tunjuk diri, jangan malu-malu, kan udah kelas 8 nih gitu. Bentar lagi kelas 9, bentar lagi masuk kelas SMA gitu. Ya, Bu. Nah, untuk tugasnya sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ya, Bu. Nah, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Yandi coba pimpin doanya. Siap, gerak. Mulai. Bisa. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu ajarkan bermanfaat bagi anak didik Ibu dan bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam